warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril, NIM 28921500030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus. Mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu Ibu Ade Purna Damayanti, SEMM. Di sini sesuai dengan tugas UTS yang telah diberikan Ibu Ade, saya akan membuat video tentang menganalisis permasalahan yang menyangkut etika bisnis di sekitar kita serta memberi solusi menggunakan strategi. Judul: Peran penting etika bisnis bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sebenarnya ini juga dekat di lingkungan saya, terutamanya juga di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Langsung saja ke latar belakang. Bisnis merupakan kenyataan terbaru yang tidak mampu dipisahkan dari masyarakat. Bisnis dilakukan sang insan menggunakan insan yang berarti kebiasaan atau nilai-nilai yang baik terbawa pada kehidupan manusia. Dalam praktik, seorang pembisnis lebih senang menggunakan atau berhubungan dengan perusahaan yang baik kualitasnya pada segala aspeknya. Bisnis adalah proses perundingan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan menggunakan tujuan untuk mencapai konvensi beserta yang bermotif untuk menerima keuntungan. Nah, walaupun perencanaan dan memilih taktik yang sempurna adalah faktor primer yang wajib diperhatikan pada perusahaan untuk bisa bersaing pada perkembangan ekonomi ketika ini, terdapat hal yang wajib perlu diingat sang perusahaan pada melakukan aktivitas ekonominya, yaitu kasus etika. Hal tadi pula wajib diperhatikan oleh pihak perusahaan pada melakukan aktivitas penjualan pada konsumen. Banyak perusahaan yang tidak memperhatikan kasus beretika pada aktivitas bisnisnya. Etika sangatlah krusial bagi perusahaan pada menjalankan bisnisnya. Etika sangatlah krusial pada menghipnotis taraf kepuasan konsumen pada pembeli atau mengkonsumsi produk yang dijual sang perusahaan. Tentunya hal tadi pula berpengaruh terhadap taraf kenyataan. Terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran etika menggunakan menjual produk yang mempunyai kandungan yang berbahaya bagi konsumen buat dikonsumsi. Konsumsi yang mengetahui kandungan berbahaya dalam produk yang mereka beli tentunya sangat merugikan dan pada kesehatan konsumen itu sendiri. Konsumen pula wajib pandai dan cerdas pada menentukan produk yang akan mereka beli atau buat dikonsumsi sendiri, yakni pada produk yang bersih dan mana produk yang tidak bersih. Dalam hal ini kiprah etika sangatlah krusial pada berbisnis, sebagai akibatnya terdapat pihak akan dirugikan. Bisnis yang baik wajib beretika dan bertanggung jawab, sinkron menggunakan fungsinya baik secara akbar atau makro, juga kecil atau mikro. Selanjutnya, analisis masalah. Dunia bisnis menjelaskan etika sebagai konsep dasar dan prinsip perilaku manusia yang benar. Etika adalah ilmu mempelajari berperilaku jujur, adil, dan benar. Sedangkan menurut Griffin, etika itu adalah opini, keyakinan, dan nilai tentang apa yang benar dan salah. Etika tidak mempertanyakan kondisi manusia, tetapi mempertanyakan bagaimana manusia harus bertindak. Etika sebagai ilmu menuntut manusia untuk berperilaku kritis dan rasional secara moral. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos, yang berarti adat atau kebiasaan. Ini berarti bahwa etika terkait dengan nilai-nilai tata krama hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan semua kebiasaan yang dianut dan diturunkan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lainnya. Etika diartikan sebagai ilmu
pada prinsip kesusilaan atau moralitas, sedangkan etika menurut filsafat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari apa yang benar dan apa yang salah dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal budi. Menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA, yakni Desember 2015, etika bisnis memegang peranan penting dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh pelaku bisnis di Indonesia. Menjadi tidak berguna Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015, etika bisnis harus dihormati. Semua negara yang terlibat dalam berbisnis di kawasan Asia Tenggara harus mematuhinya. MEA adalah singkatan dari ASEAN Economic Community atau AEC. Negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan membangun di bidang ekonomi seperti perdagangan dan jasa yang berlaku sejak 31 Desember 2015. Bentuk kerjasama MEA ini dapat memberikan berbagai peluang bagi para pelaku usaha atau perusahaan sehingga dapat tercipta pergerakan bebas dalam rangka jual beli, baik itu perdagangan barang, jasa maupun bebas memperkerjakan tenaga terampil atau profesional. Nah, kita langsung aja di sini. Itu lebih besar. Dengan berlakunya MEA pada akhir tahun 2015, negara-negara anggota ASEAN akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil dari dan masing-masing negara. Nah, sehingga mereka takut kehilangan daya saing di negeri sendiri akibat penerapannya. MEA 2015 tidak terjadi. Pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden Inpres nomor 11 tahun 2011 tentang implementasi komitmen MEA untuk mempersiapkan pasar bebas ASEAN. Dalam proyek MEA ada 12 sektor prioritas yang diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor-sektor tersebut terdiri dari 7 sektor komoditas, yaitu agroindustri, otomotif, elektronik, perikanan, industri karet, industri kayu, dan tekstil. Nah, sisanya berasal dari 5 sektor jasa, yaitu transportasi, udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Sejauh ini langkah-langkah yang telah diambil Indonesia berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA atau AIC antara lain: 1. Penguatan daya saing ekonomi. Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi atau disingkat MP3EI, perwujudan transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak diluncurkan MP3EI hingga akhir Desember 2011, telah dilakukan 94 proyek investasi di bidang real estate dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, program ACI I Love Indonesia merupakan salah satu gerakan nation branding, bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang tertuang dalam Inpres nomor 6 tahun 2009, yang memuat program ekonomi kreatif selama 27 tahun. Hingga saat ini masih berlangsung dalam bentuk kampanye nasional yang terus beroperasi di berbagai produk nasional seperti pakaian, aksesoris, hiburan, pariwisata, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan kekuatan ilmu pengetahuan di sektor real, kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti di jalan, kereta api, darat, laut, dan udara. Dan satu lagi, IT, serta infrastruktur kelistrikan seperti akses jalan dan transportasi, peningkatan dan pengembangan jalur tik, perbaikan dan pengembangan sektor kelistrikan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, termasuk rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat,
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011 menunjukkan masih terdapat sekitar 173.344 ruang kelas SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. Selanjutnya, reformasi kelembagaan dan pemerintahan mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 sampai 2025 dan jangka menengah 2012 sampai 2014 telah ditetapkan sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan tindakan setiap tahun, umumnya melalui perencanaan strategis dan pengorganisasian yang baik. Oleh karena itu, didasari pada sistem prosedur yang transparan, berdasarkan budaya perusahaan yang andal dan etika perusahaan yang koheren. Etika bisnis yang baik dalam suatu perusahaan dapat menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Justru karena A mampu meningkatkan keunggulan bersaing, mampu meningkatkan motivasi karyawan, serta mampu menekan biaya dengan mencegah kemungkinan terjadinya gesekan, baik itu secara internal maupun secara eksternal bisnis. Yang terakhir adalah saran. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Bagi Indonesia, keberadaan MEA merupakan langkah awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian kawasan Asia Tenggara dengan mengembangkan pasar bebas pada akhir tahun 2016. MEA akan menjadi peluang yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang atau bahkan tidak ada. Hal ini akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB Indonesia. Indonesia harus melihat MEA sebagai peluang terbuka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan meningkatkan daya saing, memberikan pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta memberikan pelatihan tentang pentingnya MEA 2016. Kita semua berharap negara kita harus siap menghadapi atau mampu menghadapi kehadiran MEA ini dengan menjaga nilai etika dalam kegiatan komersial, menghadapi pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015, tepatnya Desember. Etika bisnis menjadi poin penting yang harus diingat oleh seluruh pemangku kepentingan bisnis. Jujur dan berkemauan keras harus ditanamkan. Perusahaan juga harus selalu meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yaitu bisnis dengan kinerja yang unggul dan berkelanjutan yang dilakukan dengan pemegang dan prinsip-prinsip etika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dominan dalam peningkatan. Selesai. Itu saja penyampaian tentang tugas yang telah diberikan oleh Ibu Ade, tugas UTS. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.